sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati. Semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Yang menerima aku diberkati. Semua diberkati Tuhan. Di lantai foto-foto. Kalau kursinya nggak cukup di lantai aja nggak apa-apa. Yang penting terbentuk gambarnya. Ya, ayo cepat. Di lantai aja atau di. Yang penting terbentuk gambarnya. Pinggirnya putih, selalu ada putih. Pinggirnya putih. Ini yang pinggir-pinggir ini di atas nih. Ada yang udah selesai? Ayo. Belum. Enggak ke bawah ke Di mana tahun ini APP kita ini juga berbarengan dengan Ansos. Dan program Ansos ini juga berlangsung selama tahun 2025. Di mana Bapak Ibu yang hadir di sini diharapkan juga nanti akan menjadi tim Ansos di lingkungannya masing-masing. Lalu Bapak Ibu juga nanti setelah lepas dari sini, tugas kita juga sebagai fasilitator APP, diantaranya adalah satu, memahami dan menyampaikan inti pesan dalam setiap sesi. Dalam arti kata, kita sebagai fasilitator tidak hanya membicarakan anaknya saja. Lalu yang kedua, mendorong keaktifan dalam diskusi, ajak peserta untuk aktif terutama dalam sharing iman. Yang ketiga adalah mengarahkan peserta ke aksi nyata atau eksekusi Bapak Ibu di lingkungan kita masing-masing. Yang keempat adalah membagi peran dan kesempatan, pastikan semua peserta ikut terlibat. Dan yang kelima adalah menghasilkan output yang jelas setiap sesi. Setiap sesi harus ada hasil yang bisa ditindaklanjuti atau bisa kita eksekusi. APP kita tahun ini juga mengambil tema kepedulian yang lebih kepada yang lemah dan miskin. Tema APP tahun ini juga sama dengan Ardas KAJ di tahun 2025. Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, saya mengajak kita semua untuk persiapan memasuki APP 2025 dan bersamaan juga dengan tahun jubileum yang juga jatuh pada tahun ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dan Tuhan memberkati. Karena ini sangat penting untuk seluruh rangkaian kegiatan kita di tahun 2025. Bukan hanya pada saat APP, pada saat masa prapaskah, tetapi selama tahun 2025. Dan karena itu saya dikasih waktu 5 menit plus 5 menit katanya. Jadi pengantar. Oke. APP tahun 2025 seperti yang dikatakan oleh Pak Edwin tadi sedikit berbeda karena bertepatan dengan tahun jubileum pada kesempatan ini, dan Keuskupan Agung Jakarta mengadakan Ansos, analisa sosial terhadap situasi dan kehidupan masyarakat sekarang. Nah, tema Ardas itu kita semua tahu ya, harus sudah hafal. Masih hafal Ardas tahun lalu? Solidaritas dan subsidiaritas, jangan lupa ya. Tahun ini kepedulian lebih kepada saudara-saudari yang lemah dan miskin. Nah, yang lemah dan miskin itu seperti apa? Nah, ini yang harus dianalisa. Dan tahun jubileum temanya itu adalah peziarah pengharapan. Itu peziarah yang mempunyai harapan, juga peziarah yang dapat memberikan harapan kepada yang lemah dan miskin itu.
orang yang lemah, miskin, sederhana dan lain sebagainya itu mereka seperti kehilangan harapan. Maka kita wajib menyalahkan kembali, menghidupkan kembali, memberikan harapan kepada orang-orang saudara-saudari kita yang hilang harapannya. Nah, jadi kegiatan itu akan disebut sebagai kegiatan sapu lidi, bersatu padu demi lingkungan yang lebih peduli. Jadi kegiatan ini akan berlangsung selama 2025. Ya, jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kegiatan itu kalau habis APP langsung buat lalu selesai, tidak. Kalau memang dalam waktu itu tidak mencukupi, ya sudah, kita masih punya beberapa bulan sampai akhir tahun. Ya, sampai akhir tahun. Oleh karena itu saya secara pribadi juga mengapresiasi tahun 2024 kemarin ada lingkungan yang melakukannya lebih dari 1 kali. Ya, saya mengapresiasi itu. Itu saja dari saya, Bapak Ibu sekalian. Nanti lebih rincinya akan disampaikan atau akan dijelaskan oleh panitia-panitia Ansos dan juga dari Dewan Paroki. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, yang pertama apa? Ciptakan suasana aman dan terbuka. Begitu hadir, Bapak Ibu ciptakan suasananya nyaman dan terbuka. Bapak Ibu kuasai ruangan itu dulu. Datang lebih awal dengan konsep-konsep yang ada. Kalau harus pakai PowerPoint, pakai PowerPoint. Kalau mau pakai lagu-lagu kafe, pakai lagu-lagu kafe. Suasananya harus nyaman, terbuka. Ya, yang kedua, nah dalam suasana itu bagaimana caranya? Ini saya tadi coba nyatet. Ceritakan kisah kasih bersama Allah dalam hidup kita. Sekarang tadi di minggu pertama, Bapak Ibu harus nyatet minimal Bapak Ibu punya 5 kisah kasih. Merasa dicintai Allah enggak? Kalau enggak, bagaimana jadi fasilitator? Iya kan? Bapak Ibu harus catat dulu dari sekarang nih. Apa sih saya mengalami peran Allah dalam hidup kita tuh apa? Diberi kesehatan, diberi ini, anak saya sukses, gitu terus. Ya kan? Terus yang berikutnya gunakan bahasa yang lebih dipahami. Ya, bahasa-bahasanya gaul lah, kekinian. Ya, jangan bahasa-bahasa itu katoan atau sebutan ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, gunakan pertanyaan yang membuka diri. Nah, kita sering mengalami ya, saya di lingkungan kebetulan ditunjuk jadi fasilitator juga. Sering mengalami nggak mau ngomong, nggak mau ini. Itu ada triknya Bapak Ibu. Gunakan pertanyaan tadi ya, trik yang kedua ya, gunakan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu gini, kita mulai dengan kapan, apa, dan bagaimana. Misalnya Pak Sam nggak bisa menyampaikan sesuatu, kita bilang, Pak, kapan Bapak merasakan kasih Allah terakhir kali? Kan ngajak orang berpikir, betul kan? Kapan? Nggak mungkin nggak merasakan kasih Allah, ya kan? Tuh, terus kemudian tadi apa? Kapan, apa? Terus bagaimana caranya Allah itu menyertai? Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting Bapak Ibu, gunakan metode-metode kreatif. Tadi di wilayah saya bilang, waktu saya jadi fasilitator, saya telepon lah itu orang-orang. Misalnya 4 orang ini, Pak Paulus, Bu Elia. Bu, besok saya fasilitator. Ibu ngasih kisah inspiratif yang Ibu alami. Wah, saya nggak bisa, apa kesulitannya? Jadi saya telepon dulu, japriin. Dapat 4 orang, nah saya datang udah tenang. Karena ada 4 orang nanti yang akan komentar minimal, ya kan? Tambah punya kita jadi berapa? 5 orang. Suasana hidup nggak? Hidup. Orang-orang lain akan terpancing untuk ngomong. Nah, tapi kita jangan langsung bilang, ya yang sudah saya telepon langsung nyampaikan, jangan. Itu rahasia perusahaan. Ya, itulah komunikasi kita bangun. Ya, main mata aja ke depan. Ya, tapi saya nggak mungkin main mata sama Bu Eli. Itu yang pertama. Kemudian gunakan apa lagi Bapak Ibu? Kita bisa memperhatikan kan? Bapak Ibu bisa pakai cara-cara menggunakan puisi kan? Atau pantun, ya kan? Siapa yang bisa pantun? Nah, suruh sampaikan pantun tentang kasih Allah. Jadi banyak metodenya ya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan gambar. Bagi pensil, ini kasih kertas, suruh tulis gambar. Coba gambarkan kasih Allah itu seperti apa. Begitu orang gambar itu bulan, nah langsung suruh cerita.
kenapa Bapak menggambar bulan? Oh ternyata kasih Allah itu seperti bulan yang menerangi saya dalam kegelapan. Udah, itu udah menyatakan mereka untuk bercerita, ya. Itu jadi metodenya. Kemudian yang berikutnya, gunakan juga dengan lagu-lagu, ya, Bapak Ibu. Jadi harapannya kalau ada 10 orang yang kumpul, 10 orang harus pilih salah satu itu. Kita yang bagian menginspirasi. Bu, ada lagu yang tertarik nggak? Oh ada, hidup ini adalah kesempatan. Nah, coba. Kalau ibu menyatakan hidup ini adalah kesempatan, kesempatan apa yang Tuhan berikan kepada ibu sehingga ibu bisa merasakan kasih Allah? Ya, intinya bagaimana caranya kita membuka orang untuk bicara tentang kasih Allah. Kemudian yang berikutnya adalah masih nggak bisa juga bercerita, gunakan kertas juga. Semua orang suruh tulis surat cinta kepada Allah, ya kan? 100 kata. Nah, begitu ada, ya oke, surat cintanya yang dari Pak siapa? Gabriel bawa ke sini, ya kan? Akhirnya kan dia cerita surat cinta kepada Allah, Allah yang Maha Kasih, Engkau sungguh baik dan memberikan kemuliaan dalam kehidupan saya. Nah, akhirnya orang bisa bercerita. Banyak metodenya. Jadi jangan biarkan ada umat kita yang tidak bicara dalam pertemuan pertama. Bapak Ibu, pertemuan pertama itu dasar untuk mencapai pertemuan ke-4. Kalau pertama datang dia nggak membawa sukacita, mau ngomong berikutnya udah nggak ada. Udah give up aja semua. Udahlah terserah. Tapi pertama kalau semuanya berkobar-kobar, nanti pertemuan kedua juga akan berkobar-kobar mereka. Jadinya tergantung Bapak Ibu. Jadi fasilitas pertama itu harus yang bagus. Kebetulan di lingkungan saya yang dipilih adalah Pak Edwin. Jadi saya berharap bisa bagus. Oke, yang berikutnya tadi kotak berkat ya. Kotak berkat tuh gini Bapak Ibu, tulis masing-masing Allah itu seperti apa. Setelah itu maju ke depan, ya kan? Pada saat maju ke depan, fasilitator ambil salah satu. Allah itu Maha Baik. Oke, sampai nulis nih Bapak Ibu. Oh saya, ya maju Pak. Kan begitu, ya. Itu satu metodenya. Kemudian yang terakhir, kita fasilitator memberi dukungan terhadap apa yang disampaikan oleh umat, ya. Dukungannya itu tentu yang harus positif ya. Sampaikan ketertarikannya, sampaikan pujiannya. Jangan orang menyampaikan pengalaman kasih, oh ya udah, baik selanjutnya siapa? Kita udah berbusa-busa, nggak ada yang respon, ya kan? Seringkali kan gitu. Harusnya satu kata aja, bagus. Itu saya juga akan seperti Bapak kalau merasakan itu, dan saya ini menjadi inspirasi saya untuk kedepannya bahwa Allah juga ada dalam bidang itu. Hanya gitu aja udah cukup. Itu saja. Terima kasih Bu Tias, Tuhan memberkati. Apa yang membuat umat tertarik hadir di pertemuan lingkungan? Nah, nomor 1 untuk bagaimana mengangkat suasana. Yang ketiga ada unsur kebersamaan dan kebahagiaan. Yang keempat nggak formal kaku. Kalau boleh, kalau perlu mau pakai celana pendek boleh. Nah, tapi jangan pakai daster kan. Dan yang terakhir memberikan manfaat nyata. Manfaat nyata paling terasa apa? Gembira. Terus kenyang. Nah, gitu kan? Keakrabannya di depan supaya antusias orang lihat judulnya itu tertarik gitu kan. Kata kuncinya orang lihat undangannya tertarik. Next. Oke, next. Nah, pertemuan APP pertama kami mengusulkan temanya dirubah. Jadi yang pertama namanya Pesta Godok-Godokan. Jadi di sini kita konsep acaranya tetap refleksi dan sharing. Menunya apa? Jagung rebus, singkong rebus, kacang rebus. Ini merupakan simbol dari kesederhanaan dan solidaritas. Jadi namanya adalah Pesta Godok-Godokan. Pertemuan APP pertama, Pesta Godok-Godokan. Nanti kami akan sharing kepada Bapak Ibu copywriting undangannya. Jadi kami sudah buatkan bersama teman-teman. Yang lauk pauknya. Segolimat boleh. Urapan boleh. Ini sudah idenya sudah muncul. Jadi, wah, nggak cocok nasi uduk sama rebus.
sebagai bentuk komitmen lingkungan melakukan kegiatan bersama. Bapak Ibu di pertemuan terakhir bisa menyiapkan lilin, atau lilin bisa dipersiapkan bersama-sama saat pertemuan nanti. Pertemuan kita ketiga udah bawa, dipitain buat pertemuan keempat. Jadi yang datang di pertemuan ketiga itu udah gak sabar ikut pertemuan keempat. Gitu. Jadi bawa lilin, dipitain, dihias dan lain sebagainya. Ini yang kami sharingkan. Next. Selain itu, agar pertemuan berjalan lancar seperti yang disampaikan tadi, kita perlu membuat panitia berbagi peran. Bapak Ibu, hari ini tadi pagi siapa yang menikmati game tadi? Kelompok satu siapa? Kelompok satu siapa? Semua akhirnya mengumpulkan saya kelompok satu. Nah, tadi Bu Tia sampaikan, kalau kita mau menyampaikan apa yang kita butuhkan, kita bisa melibatkan lebih banyak orang untuk melaksanakan kegiatan. Jadi apa yang dibutuhkan? Siapa yang mengundang, menyiapkan acara? Tuan rumah siapa? Kemudian ibu-ibu yang jelas konsumsi sesuai tema. Bapak-bapak bagian fasilitator. Dan yang lain bisa dibagi juga perannya. Kalau perlu, tadi godok-godokan satu macam satu keluarga. Keluarga ini jagung rebus, keluarga ini ubi rebus, dan lain sebagainya. Sehingga ini merupakan kegiatan bersama. Jadi dari sekarang Bapak Ibu bisa mempersiapkan timnya. Ini kita bukan main-main, ini kegiatan serius, mau gembira bersama. Nah, dari sekarang sudah mulai bisa bagi. Next. Nah, ini juga kami berikan ide agar anak-anak terlibat. Salah satu dasar kegiatan APP adalah kita menabung sebagian uang jajan atau pendapatan kita sehari-hari untuk dana APP. Salah satu idenya adalah membagikan celengan kepada anak-anak yang hadir di pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama dibagikan celengan yang nanti dibawa setiap pertemuan. Jadi siapa yang paling berat celengannya nanti dapat reward, gitu. Bisa. Nah, ini contoh celengan yang tadi saya dibantu oleh Pak Samidan. Tapi menurut saya masih banyak yang di toko online lebih murah. Ada sekitar Rp3.000 yang dari kertas. Bapak Ibu bisa persiapkan ini agak mewah yang dipersiapkan Pak Samidan, ini 10.000 satu. Tetapi kalau di toko online ada yang 3.000-an. Ini salah satu cara bagaimana anak-anak juga terlibat antusias di dalam kegiatan. Terus yang terakhir ada kegiatan menghias lilin berkat tadi. Jadi sambil mengikuti pertemuan APP, anak-anaknya dikumpulin, kasih kegiatan untuk menghias lilin dan lain sebagainya. Itu adalah sekilas sharing tips dari kami agar supaya tadi umat lebih aktif di dalam kegiatan bela rasa tahun ini. Hari ini sampai akhir nanti.